Halo semua, perkenalkan, nama saya John Immanuel dengan NPM 1101101802666. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak parkir liar atas kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Parkir adalah suatu keadaan di mana kendaraan diam, tidak bergerak di suatu tempat, dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang tidak hanya menaikkan dan menurunkan orang ataupun barang. Perparkiran sering dijumpai dalam sistem transportasi. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor ataupun mobil. Keduanya dapat terlihat tertib apabila dapat ditata dengan baik. Pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah dalam hal penyediaan tempat parkir ataupun lahan untuk parkir yang memadai. Tempat parkir tentunya dibutuhkan di berbagai titik, tidak hanya di kawasan tempat wisata, tetapi juga kawasan pusat perbelanjaan, pendidikan, perkantoran, dan lain-lain. Seiring dengan bertambahnya penduduk, diimbangi dengan peningkatan taraf hidup yang membuat masyarakat lebih konsumtif, salah satunya yaitu dengan memiliki kendaraan pribadi. Permasalahan-permasalahan yang timbul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut, seperti yang dikemukakan oleh para studi Suparlan, proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Demikian pula Hans-Dieter Evers yang memberikan pendapatnya bahwa kompleksnya permasalahan yang ada di perkotaan berpangkal pada semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk, baik yang disebabkan oleh faktor alami, yaitu perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian, maupun yang disebabkan oleh faktor urbanisasi. Yang kedua, arus perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang sulit diramalkan dan dikendalikan jumlahnya, menyebabkan perubahan besar terhadap penduduk yang mendorong pesatnya pertumbuhan kota-kota di negara berkembang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak aturan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua orang wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum, sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, hukum menjaga dan mencegah agar seluruh anggota masyarakat tidak menjadi hakim, tidak mengadili orang lain, dan tidak ikut serta menjatuhi hukuman bagi tiap orang yang melanggar hukum. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap aturan hukum akan mematuhi semua yang menjadi tuntutan peraturan tersebut, sehingga mereka akan menjadi taat terhadap berbagai peraturan yang ada. Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Ketaatan pada hukum tidak hanya terwujud pada ketaatan yang ada di dalam masyarakat maupun di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga terwujud dalam instansi-instansi yang lain. Namun, dalam kenyataannya, meski aturan-aturan tersebut telah dibuat, masih banyak oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut. Salah satunya yaitu masih banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk parkir liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Juga, dalam hal ini, kaidah-kaidah sosial dan hukum turut mengatur pergaulan hidup yang diatur oleh berbagai macam kaidah ataupun norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.